Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Ridani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HACCP analisis dari coklat cookies yang sudah saya buat. Nah, jadi saya membuat coklat cookies. Nah, untuk analisis HACCP-nya nanti saya akan sampaikan mengenai pertama deskripsi produk, kemudian kedua ada identifikasi pengguna, kemudian ada diagram alir proses, keempat ada analisis bahaya, kelima penerapan HACCP, dan keenam model rencana HACCP. Nah, kita ke pertama dulu, yakni deskripsi produk. Nah, jadi produk yang saya buat, jadi nama produknya adalah coklat cookies. Ini berupa kue kering. Untuk komposisinya berupa tepung maizena, terus ada mentega, susu, kental manis, gula halus, dan juga ada choco chip. Selanjutnya ada karakteristik produk. Nah, produk ini bentuknya berupa bunga bulat-bulat. Kemudian untuk pengolahannya saya menggunakan oven, jadi ini dipanggang. Kemudian untuk pengemas primernya toples plastik. Kemudian pengemas sekundernya adalah kardus. Untuk penyimpanannya ini disimpan di suhu ruang dan dihindarkan dari sinar matahari langsung. Untuk umur simpannya karena kue kering bisa disimpan sampai dengan 2 bulan. Kemudian untuk cara penggunaannya bisa dikonsumsi secara langsung. Untuk labelingnya, ini mereknya menggunakan label yang tertera dari nama komersil. Kemudian untuk identifikasi pengguna, untuk pengguna dari produk coklat cookies ini sendiri dapat langsung dikonsumsi dari semua kalangan masyarakat. Jadi semuanya bisa mengkonsumsi roti ini. Kemudian untuk diagram alir proses. Nah, untuk diagram alir prosesnya, ini pertama dikocok susu dan gula halus sampai homogen ya. Terus selanjutnya ini setelah homogen ditambahkan mentega, dicampur sampai homogen lagi, kemudian ditambahkan dengan tepung maizena sedikit-sedikit, kemudian dicampur lagi sampai homogen, diaduk. Nah, setelah terjadi adonannya, ini dimasukkan ke dalam cetakan dan dicetak di loyang. Setelah tercetak semuanya berbentuk bunga-bunga di loyang, kemudian selanjutnya ditambahkan dengan choco chip dan dilakukan pengovenan. Nah, selanjutnya ini ada setelah di oven selama kurang lebih 45 menit, loyang diambil dari dalam oven, kemudian dilakukan pendinginan. Dari oven tadi kan panas, dilakukan pendinginan, kemudian roti ini ditumpuk, dikemas dalam kemasan toples plastik dan jadilah coklat cookies. Baik, selanjutnya adalah analisis bahaya. Analisis bahaya ini juga digunakan untuk mengendalikan mutu proses produksi. Proses produksi dalam pembuatan coklat cookies ini sangat mempengaruhi produk akhir coklat cookies yang akan dihasilkan, karena dengan tahapan yang tepat akan dihasilkan produk akhir yang berkualitas. Selanjutnya, jadi untuk analisis bahaya ini terdiri dari kelompok bahaya A sampai F seperti biasa. Kemudian untuk kategori bahaya dari 0 sampai A+, dan risiko bahaya 0 sampai 6 dengan deskripsi jenis bahaya masing-masing. Nah, untuk produk dari coklat cookies ini sendiri terdiri dari kelompok bahaya B, C, D, dan F dengan kategori risiko ke-4. Nah, untuk bahaya B ini, yakni bahan ini sensitif terhadap bahaya biologi, fisik, dan kimia. Kemudian untuk bahaya C, produk roti ini yang saya buat tidak ada tahap untuk membunuh mikroba atau pemusnahan fisik dan kimia. Kemudian juga terdapat bahaya D, di mana tidak ada pemanasan akhir untuk memusnahkan mikrobanya. Dan untuk bahaya F, yaitu di bahaya D ini produk ini memungkinkan terjadi rekontaminasi setelah pengemasan. Nah, untuk bahaya F di mana tidak ada pemanasan akhir untuk membunuh mikroba dan menghancurkan bahaya kimia dan fisik. Jadi di produk saya ini tidak ada tahapan-tahapan seperti itu, maka terdiri dari bahaya B, C, D, dan F dan masuk kategori risiko ke-4. Selanjutnya ini ada analisa jenis bahaya.
Jadi di sini saya deskripsikan produk ini terdiri dari beberapa bahan, yakni ada tepung maizena, mentega, susu kental manis, gula halus, choco chip, dan juga saya analisis pengemasnya, yakni ada pengemas primer dan pengemas sekunder. Untuk pertama, yakni tepung maizena, ini ada jenis bahaya biologi dan bahaya fisik ya, bahaya kimia juga ada. Nah, kontaminasi bahaya yang bersumber dari bahaya baik fisik, kimia maupun biologi akan membuat bahan baku dan bahan tambahan menjadi berisiko terhadap keamanan produk akhir dari coklat cookies. Nah, pada bahan baku utama coklat cookies yang saya buat ya ini adalah tepung maizena. Ini diidentifikasikan mengandung bahaya biologi, kimia, dan fisik. Nah, untuk bahaya biologi, pada tepung ini mengandung kapang dan jamur. Terdapat potensi tersebut. Nah, kapang dan jamur ini memiliki potensi terdapat racun aflatoksin. Nah, karena menurut Meyer pada tahun 2003, jenis makanan berupa beras, kemudian ada gandum atau jagung, ini merupakan pangan yang sering terinfeksi racun aflatoksin. Nah, kemudian untuk bahaya kimianya, yakni ada bahaya pemutih tepung. Hal ini sangat menimbulkan dampak yang cukup berisiko terhadap keamanan pangan. Kemudian bahaya fisiknya, yakni berupa benda asing yang bisa diminimalisir. Nah, maka untuk di tepung maizena ini masuk kategori resiko pertama dengan peluang bahaya signifikansi dari low sampai high. Nah, selanjutnya untuk mentega sama ada bahaya biologi dengan peluang low sampai high. Kemudian gula halus ada bahaya biologi berupa bakteri ismofilik dan bahaya fisik berupa kerikil, debu, dan kotoran. Nah, karena bahayanya ini masuk di kategori resiko yang B dengan penilaian bahaya signifikannya dari low sampai high juga. Kemudian untuk choco chip memiliki bahaya biologi berupa kapang dan jamur karena mungkin sudah lama sehingga lembab dan mudah terkontaminasi oleh kapang dan jamur. Kemudian untuk fisik berupa debu dan kotoran. Nah, untuk penilaian bahaya signifikannya, choco chip ini memiliki bahaya dari low sampai high juga. Kemudian untuk pengemas primer ini termasuk bahan pendukung. Jadi bahan pendukung ini seperti kemasan seringkali diabaikan. Kemasan primer berupa toples plastik dan kemasan sekunder berupa kardus yang saya gunakan. Kemasan tersebut diidentifikasi mengandung bahaya kimia dari monomer plastik serta bahaya fisik berupa debu dan kotoran. Nah, dari semua bahan-bahan tadi, kontaminasi dari setiap bahan ini berbeda-beda. Kemudian untuk bahaya fisik lebih cenderung sama ya, misalnya debu atau kotoran. Nah, kontaminasi biologi ini dan kimia yang lebih signifikan ini berpengaruh terhadap keamanan produk coklat cookies yang saya hasilkan. Baik, selanjutnya di penetapan CCP. Jadi untuk penetapan CCP ini, pertama, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Ya, terdapat beberapa bahaya. Salah satunya tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah terdapat proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Ya, terdapat proses tersebut, salah satunya ada oven ya, untuk membunuh bahaya biologi. Kemudian, apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Jadi di prosesnya ini tidak ada, maka bukan CCP. Selanjutnya ini ada, apakah terdapat bahaya pada proses ini? Ya, ada bahaya. Kemudian, apakah ada tindakan pencegahan untuk bahaya tersebut? Ada pencegahan. Kemudian apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi sampai batas aman? Tidak dirancang khusus. Kemudian untuk selanjutnya, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas yang tidak aman? Bahaya tidak dapat meningkat sampai batas yang tidak aman. Jadi bahaya bisa meningkat tapi masih dalam batas aman, sehingga dalam penetapan CCP produk ini bukanlah CCP. Kemudian selanjutnya penetapan CCP pada tahap proses. Jadi di pembuatan cookies yang saya lakukan ini terdiri dari beberapa proses. Ada pengadukan, pencetakan dalam loyang, kemudian ada juga pengovenan, kemudian pengambilan roti dalam loyang, kemudian ada pendinginan, penumpukan kuis, dan juga pengemasan. Nah, ini tahapan prosesnya terdiri dari tahapan P1 sampai dengan P5, di mana di P1 ini terdapat bahaya dalam proses ini. Kemudian untuk P2, apakah ada tindakan dalam pencegahan? Kemudian untuk P3, proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman. Kemudian untuk P4, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas yang tidak aman? Kemudian untuk P5, apakah proses dapat mengurangi bahaya? Nah, apakah proses dapat mengurangi bahaya? Jadi dari P1 sampai dengan P5. Nah, untuk proses yang saya gunakan ini di proses pengadukan ini terdapat bahaya P1, P2, dan P5. Tapi bukan CCP.
kemudian di pencetakan dalam loyang mengandung bahaya P1, P2, P4, dan P5, yakni bukan CCP. Kemudian di pengovenan terdapat bahaya P1, bukan CCP. Kemudian di proses pengambilan roti dalam loyang ada bahaya P1, bukan CCP. Kemudian di tahapan proses pendinginan ada bahaya P1, bukan CCP. Untuk tahapan proses penumpukan cookies ada bahaya P1, bukan CCP. Dan terakhir di pengemasan ada bahaya P1, P2, P4, namun tidak ada bahaya di P3 dan P5. Maka ini termasuk di CCP. Baik, selanjutnya di tahapan proses. Tahapan proses ini pertama penerimaan bahan baku maizena. Nah, bahan baku maizena seperti yang telah diketahui ini dapat berpotensi mengandung bahan kimia pemutih. Kemudian untuk biologinya terdapat potensi mengandung bahaya biologi kapang dan jamur. Nah, untuk parameter CCP-nya, bahan baku tepung maizena terbebas dari residu pemutih dan aflatoksin. Untuk batas kritisnya, ini terdapat residu pemutih dan aflatoksin. Untuk nilai targetnya terbebas dari bahan pemutih dan aflatoksin. Untuk apanya, yakni jenis keadaan bahan baku, yakni keadaan tepung maizena. Kemudian untuk pemantauannya, ini gimana sih caranya? Yakni dengan memberikan syarat kriteria bahan baku yang baik pada pemasok, yakni di mana yang membeli bahan ini. Nah, untuk itu selanjutnya frekuensinya yakni setiap pembelian bahan baku. Kemudian untuk tindakan koreksinya, ini menggunakan pemasok yang dapat menjamin keamanan dan terbebas dari bahan pemutih dan aflatoksin. Untuk tindakan verifikasinya, memilih pemasok yang dapat memenuhi kriteria bahan baku tepung maizena yang terbebas dari pemutih dan aflatoksin. Untuk selanjutnya yakni penerimaan bahan baku gula halus. Nah, bahan baku gula halus ini memiliki potensi jenis bahaya fisik berupa kerikil, debu, dan kotoran. Nah, untuk parameter CCP-nya, bahan baku gula pasir terbebas dari tadi bahan benda asing berupa kerikil, debu, dan kotoran. Nah, untuk nilai target apa dan pemantauannya sama, yakni pemantauannya memberikan syarat kriteria bahan baku gula halus yang baik pada pemasok, yakni di sini adalah yang membeli saudara saya, jadi diberi pengertian bagaimana kriteria gula halus yang baik. Kemudian untuk frekuensinya setiap pembelian bahan baku, jadi setiap yang membuat frekuensinya kita cek. Nah, untuk tindakannya menggunakan pemasok yang dapat menjamin keamanan pangan dan bebas dari benda asing. Untuk tindakan verifikasinya sama saja, yaitu memilih pemasok yang dapat memenuhi kriteria bahan baku gula halus yang terbebas dari benda asing. Selanjutnya, penerimaan bahan pengemas. Untuk bahan pengemas ini sendiri memiliki jenis bahaya tadi ya, bahaya kimia berupa monomer plastik dari wadah. Kemudian untuk parameter CCP-nya terbebas dari monomer itu tadi. Batas kritisnya kontaminasi monomer. Kemudian nilai targetnya memilih bahan pengemas yang aman dan produk yang bebas dari kontaminasi. Kemudian untuk pemantauannya memberikan syarat tadi kepada pemasok maksud saya. Kemudian frekuensinya setiap mau beli, tindakannya sama saja, verifikasinya juga sama. Kemudian untuk pengemasan. Nah, untuk pengemasan ini sendiri memiliki jenis bahaya yang biologi, yakni bahaya cemaran E. coli. Karena untuk pengemasan ini masih menggunakan tangan biasa, jadi dirapikan, udah jadi diambil kemudian ditaruh ke dalam kemasan, diambil lagi ditata di dalam toples plastik. Nah, untuk parameter CCP-nya sanitasi alat, lingkungan pekerja yang baik. Untuk batas kritisnya ini pekerja yang sakit, lingkungan yang kurang baik, kemudian terdapat potensi cemaran E. coli. Untuk nilai targetnya yakni sanitasi yang sempurna dan bebas dari kontaminasi E. coli. Untuk pengecekannya yakni berupa pengecekan kebersihan alat, kebersihan lingkungan, tempat pengemasan, dan juga pekerjanya itu sendiri. Kemudian untuk pemantauannya, pengecekan juga, frekuensinya setiap proses pengemasan. Tindakan koreksinya sanitasi terhadap alat, lingkungan, dan pekerja. Kemudian tindakan verifikasinya dilakukan sanitasi yang tepat pada proses pengemasan. Jadi harus tetap menjaga kebersihan. Kemudian itu tadi ada poin-poin yang sudah saya paparkan. Kesimpulannya yakni dalam konsep HACCP dalam pembuatan coklat cookies ini terdapat 4 tahapan pembuatan yang dianggap sebagai CCP, yaitu proses penerimaan bahan baku tepung maizena, proses penerimaan bahan baku tepung maizena, proses penerimaan bahan baku gula halus, kemudian penerimaan bahan pengemas dan pengemasan. Karena di pengemasan ini
proses ini dirancang khusus untuk mengurangi bahaya, dan tahapan selanjutnya ini tidak dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan sampai batas yang tidak terkendali. Jadi batas terakhirnya adalah pengemasan. Nah, seperti itu pemaparan dari saya, yakni dari analisis HACCP, proses pembuatan coklat cookies yang saya lakukan. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.